Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, kurang semangat Kakak Wika. Satu kali lagi. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa baik. Ya, puji Tuhan adik-adik, pada pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah online Pekasmar Efrata Andonoho. Ya adik-adik, sudah dipersiapkan semuanya, sudah duduk tenang, duduk rapi, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Sudah? Kalau sudah, kita mari siapkan dan hati kita akan mengambil saat teduh sebelum kita masuk di dalam ibadah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kakak jemput bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Dipersilakan kepada Cikgu Desi untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun melalui via online. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami pada hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga selesainya, kiranya boleh jadi di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adikku, dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 pasal 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh
bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mengampuni segala kesalahan kita semua. Allah tetap setia mengasihi kita semuanya sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
kupersilakan kepada Cegu Kori untuk memimpin kita dalam doa pembacaan firman. Dipersilakan. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik untuk kami semua, sehingga nyata pada saat ini kami dapat dihimpunkan di rumah kami masing-masing melalui ibadah online pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau datang kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami, mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami hendak berdoa buat Kakak Adri yang hendak menyampaikan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau berkati dia, beri dia roh hikmat, pengetahuan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini Kak akan membawakan firman Tuhan bagi adik-adik yang terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai ayatnya ke-31. Jadi firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Kakak akan membacakannya bagi adik-adik sekalian. Dengan judul perikop, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurak yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu," jawab orang itu. "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Jadi kita akan kembali kepada ayat yang pertama, ayat 19. Di situ dikatakan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi di sini ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Waktu di zaman Tuhan Yesus, orang-orang kaya itu
baju kemewahannya mereka itu baju ungu. Jadi kalau misalnya di zaman Tuhan Yesus itu ada orang yang berpakaian warna ungu, berarti mereka orang kaya. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan di ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, terbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada seorang yang bernama Lazarus. Dia seorang yang miskin sekali. Sangin miskinnya, dia itu harus makan makanan yang jatuh dari mejanya orang kaya ini. Jadi ketika orang kaya ini makan di atas meja, Lazarus itu dia kasihan, dia cuma makan yang sisa-sisanya, itulah orang kaya yang jatuh-jatuh. Bahkan sangin miskinnya, dia itu punya penyakit borok. Dan anjing, sangin menjijikannya itu, anjing harus menjilati boroknya tersebut. Kemudian setelah itu matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, orang miskin ini setelah dia mati, dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi orang kaya ini yang dia melihat Lazarus yang duduk di pangkuan Bapa, yang duduk di pangkuan Abraham, sementara dia menderita di neraka. Terus dia bilang, Abraham, tolong kasih tahu Lazarus untuk datang ke sini. Dia kasih celup saja air di jarinya, baru dia taruh di lidahku, supaya saya bisa lepas dari, saya bisa rasa segar sedikit begitu. Tapi di situ Bapak Abraham bilang tidak, karena orang kaya ini sudah mengalami hidup mewah di dunia, tapi dia tidak peduli dengan Lazarus. Dia biarkan saya Lazarus alami penderitaan seperti itu. Jadi ketika dia mati, kembali Lazarus yang duduk di pangkuan Bapa yang mengalami kebaikan, dan si orang kaya ini akhirnya menderita. Kemudian orang kaya ini berkata kepada Bapak Abraham, di situ dia bilang, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memberkati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Tapi ketika orang kaya itu bilang kepada Abraham, Abraham berkata kepada mereka, sebenarnya di sama mereka itu sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian Musa dan para nabi itu adalah Alkitab, adik-adik. Jadi jalan keselamatan, jalan untuk masuk ke dalam surga, itu kita bisa dapat, kita bisa pelajari dari Alkitab. Jadi ketika orang rajin baca Alkitab dalam kehidupannya setiap hari, rajin lakukan apa yang Alkitab minta, apa yang Alkitab arahkan, di mana Alkitab kan mengajarkan kita untuk mengasihi, untuk baik kepada orang, untuk tidak baku bombe-bombe, baku sayang-sayang saudara dengan saudara, hormati orang tua, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau misalnya dia tidak lakukan hal seperti itu, dia akan sulit ketika dia tidak peduli sama orang lain, ketika kita tidak baca Alkitab, tidak berdoa, kita akan mengalami apa yang dialami oleh orang kaya ini. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, bagaimana caranya kita supaya selalu bertekun dalam Tuhan. Kalau misalnya kita lihat ada orang miskin, jangan kita hina, kita rajin memberi, kita rajin mengasihi begitu, dan tidak terlalu hidup dalam kemewahan, tidak foya-foya, tidak beli sembarangan. Kalau misalnya lagi pergi belanja dengan mama, terus bilang, mak minta beli ini, mak minta beli ini, jangan terlalu begitu. Karena kalau misalnya sering minum es, nanti sakit. Kalau misalnya sering makan yang berminyak, nanti batuk atau lain sebagainya. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi yang taat kepada perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi rajin baca Alkitab, rajin berdoa, supaya kita bisa diterima di pangkuan Bapa
dan bisa diantar malaikat ke sana. Demikian yang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, sesaat yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kakak berharap bahwa firman yang telah kita dengarkan bersama dapat kita wujudkan atau lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita akan merespon firman Tuhan dengan melakukan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Guru Henok. Untuk itu dengan penuh kasih disilahkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Adri, maka saatnya kita akan minta pertolongan Tuhan dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih kami angkat lagi di hadapan hadirat-Mu ya Allah pagi hari ini, karena Engkau perkenankan kami kembali boleh membaca merenungkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Adri, di mana di dalamnya telah mengajarkan kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Engkau menghendaki supaya kesederhanaan yang Engkau telah berikan contoh bagi kami, itulah juga yang akan kami terapkan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami tidak berambisi mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kami dapat raih, tetapi Engkau menghendaki supaya kami terus melihat bahwa karya Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami adalah karya kesederhanaan yang dapat memberikan teladan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, untuk dapat melihat di sekitar kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi seperti Lazarus yang terus menyatakan hidupnya kepada Tuhan walau ia hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan, sehingga kami pun sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat memperoleh anugerah Tuhan melalui keselamatan yang Engkau karuniakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Kakak Adri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupannya, dalam pendidikannya, bahkan dalam berbagai aktivitasnya, sehingga dari ke hari ia terus memuliakan nama Tuhan, dan saatnya yang dapat menjadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu tengah-tengah kehidupan umat yang Engkau pilih di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja dan taruna. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan masing-masing kami. Kami yang saat ini Tuhan tidak dapat melaksanakan aktivitas dengan bebas karena COVID-19 yang masih terus menghantui kehidupan kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami. Ketika kami belajar di rumah, Engkau berkati pelajaran itu, supaya pada saatnya nanti kami dapat menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang sukses dalam berbagai hal. Bapa di dalam surga, anak-anak-Mu yang berulang tahun kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati sukacita yang boleh dialami oleh anak-anak-Mu, supaya dari hari ke hari mereka akan terus memuliakan nama Tuhan dan melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka melalui pertambahan usia
Ini semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu dan kebaktian remaja serta taruna ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Tuhan kiranya memberkati dalam berbagai pelayanan yang mereka telah berikan kepada kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu. Supaya melalui pelayanan yang diberikan, kami sebagai anak-anak Tuhan dapat mengenal dengan benar bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dari hari ke hari kami semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan para orang tua kami yang terus mendampingi kehidupan kami, memberikan berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup kami, bahkan tidak lelah untuk berusaha mencari nafkah, supaya kami semua dapat terpenuhi kebutuhan hidup kami, baik jasmani maupun rohani. Tuhan berkati mereka, karuniakan kekuatan kesehatan, supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan, karena itulah yang Engkau kehendaki mereka kerjakan tiap-tiap hari. Bapa di dalam surga, bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Para pemimpin-pemimpin kami, baik pusat maupun ke daerah-daerah, Tuhan, Engkau mengetahui segala rencana yang mereka kerjakan. Terkhusus Tuhan, upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala upaya, dan Tuhan akan membentengi segala niat-niat orang-orang yang tidak senang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami, Engkau membuktikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri, tetapi Engkau bekerja di dalam pemerintah bangsa dan negara kami. Bapa di dalam surga, inilah kami. Kami datang membawa kehidupan kami, membawa doa syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan persembahan kita, dan sambil persembahan kita berikan, mari kita menyanyi pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, untuk doa persembahan kita akan dipimpin oleh Kakak Risti. Untuk itu dengan penuh kasih disilahkan. Nah, adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya apa yang telah kami persembahkan ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan ini dapat dipergunakan dimanapun firman-Mu diberitakan. Yang masih ada dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau berkati juga sehingga kami boleh memakainya untuk kelangsungan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak undang kalian semua bangkit berdiri. Ya, dan kita akan melakukan pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku
kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ya, selanjutnya kita akan dipimpin oleh doa penutup oleh Ibu Guru Rosa Alinah. Dengan penuh kasih disilahkan. Ya, anak-anak sekalian, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di minggu-minggu yang akan kami jalani ini, sehingga minggu depan kami boleh dipertemukan untuk beribadah kembali. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini. Kakak dan segenap pengasuh mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan baik. Nah, sampai jumpa untuk ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.